Wa amal lisanu fa innama khuliqa laka litaksura bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabi. Dalam zahiru takwa sing nomor kalih nggih menika kula lan panjenengan kita semuanya diperintahkan untuk menjauhi semua larangan. Semua larangan, khususnya maksiat atau larangan dengan anggota kita yang banyaknya ada 7. Kalau yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau keterangan Imam Ghazali sendiri yang wonten kitab Minhajul Abidin menjelaskan bahwa takwa kepada Allah yang merupakan perintahnya Allah terhadap orang awal sampai orang akhir. Orang awal itu siapa? Yaitu orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Ta'ala sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu mulai Nabi Adam dan umat Muhammad, termasuk umat yang paling akhir sampai hari kiamat, yaitu hanya takwa. Sebagaimana firman-Nya, wa wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa wasainal ladzina utul kitaba min qablikum, aku perintahkan kepada orang-orang yang kuberi kitab sebelum engkau Muhammad, wa iyyakum, dan kepada engkau semuanya umatmu Muhammad, apa kuperintahkan? An ittaqullah, yaitu takwalah kepada Allah. Sedangkan takwa sendiri adalah tarku ma laisa bi ba'sun khadaron mimma bi ba'sun. Yang disebut dengan takwa adalah meninggalkan sesuatu yang tidak membahayakan, menjaga sesuatu yang tidak membahayakan, melindungi sesuatu yang tidak membahayakan, khawatir terjerumus terjadinya bahaya. Lah, apa sesuatu yang tidak membahayakan, yang mengkhawatirkan terjerumus terjadinya bahaya? Yaitu 5 anggota yang menjadi pangkalnya bahaya. Pangkalnya bahaya, pangkalnya maksiat, pangkalnya kesalahan, semuanya baik kesalahan lahir, kesalahan batin, itu terletak dari 5 anggota. Apa 5 anggota itu? Di mana anggota itu tidak membahayakan, tapi menimbulkan bahaya, yaitu 1, penglihatan, 2, pendengaran, 3, pengucapan, omongan alias lesan, 4, hati, mikir, 5, perut. Kalau Anda mampu menjaga 5 ini, maka akan terjaga dari semua maksiat. Tapi tidak mampu menjaga 5 ini, maka kita tidak akan mampu mengaturkan taat.
tidak akan tidak mampu melaksanakan taat atau takwa. Sekarang giliran kita berbicara soal fungsi dari lisan. Kalau kemarin kita sudah berbicara soal penglihatan dan pendengaran. Sekarang berbicara soal lisan. Sadarlah bahwa lisan itu diciptakan oleh Allah agar engkau dapat berzikir. Jadikan baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Lah zikirnya bagaimana? Dalam masalah zikir sudah disebutkan oleh Imam Ghazali mulai bangun sampai tidur. Tinggalnya masih ingat apa tidak, yang penting sudah dipelajari. Mulai bangun sampai tidur kemarin sudah diurutkan. Jam sekian waktu ini zikirnya apa. Mulai bangun zikirnya apa. Lah, lisan dijadikan ya fungsinya itu. Wa tilawata kitabihi, dan gunakan untuk membaca kitabnya Allah. Wa tursyida bi khalqallah, untuk memberi petunjuk kepada manusia, bukan untuk memaki-maki manusia, bukan untuk menuduh orang, bukan untuk menyakiti orang. Wa tursyida khalqallah ila tariqihi wa tuzhiru bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Lisan digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan kita baik dunia dan akhirat. Minta akan membeli nasi diungkapkan dengan lisan, haus diungkapkan dengan lisan, niat sholat diungkapkan dengan lisan, sholli fardul maghribi. Fa idza sta'maltahu fi ghairi ma khalaqalahu fi ghairi ma khuliqalah faqad kafarta nikmatallah ta'ala fi. Kalau sampai engkau menggunakan lisan tidak sesuai dengan fungsi dijadikannya, maka berarti engkau telah mengkufuri nikmatnya Allah. Disinilah yang dikatakan dalam syair, banyak orang yang pekerjaannya selalu mengkafir-kafirkan orang lain, tapi tidak sampai mikirno kafiri diri. Termasuk kafir kita itu adalah tidak menggunakan lisan sesuai dengan di produknya, tidak menggunakan telinga sesuai dengan di produknya, tidak menggunakan mata sesuai dengan di produknya. Yaitu lisan digunakan untuk memberi petunjuk kepada orang lain, mengajarkan Al-Quran, membaca zikir, baca Al-Quran, mengungkapkan isi hati. Makanya dikatakan innamal kalamu lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Kalam yang semestinya dianggap di hadapan Allah adalah yang ada di dalam hati. Sedangkan lisan digunakan sebagai dalil bahwa di dalam hati seperti itu. Wa wa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi.
lesan adalah merupakan anggota yang paling banyak menjerumuskan kita dan menjerumuskan orang lain. Seperti zaman sekarang, Masya Allah, seperti kemarin saya katakan, ngaji sakniki niku angel. Kita mencari mubaligh niku angel. Wong maulidan semestinya menjelaskan tentang sirahnya Rasulullah, tentang akhlaknya Rasulullah yang bisa kita tiru. Malah yang ada digunakan caci maki, menuduh orang, provokasi, menentang pemerintah dan sebagainya. Wah, ini kan yo sudah tidak karu-karuan itu, melenceng dari acara maulid, sehingga kita sulit sekarang acara maulid yang betul maulid. Kita sekarang sulit mencari pengajian yang memang betul-betul ngaji. Dibungkus dengan acara maulid, dibungkus dengan acara mauidhah, dibungkus dengan majelis taklim, tapi isinya menghujat orang lain, memaki-maki orang lain, memaki-maki pejabat. Dan seperti itu malah justru dianggap orang yang hebat karena kendel. Wah, pemberani betul buat ini. Nah ini, nah itu urusannya apa? Seperti kemarin saya katakan, ibadah kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita mau introspeksi yang diterima kepada kita itu, sudah berkali-kali saya ajak ngitung, gak ada keadaannya apa-apa nih. Jadi ibadah kita sholat 20 selama 40 tahun, 20 tahun itu hanya 10 hari. Iya kan? Ya kalau dihitung betul 10 hari. Terus kita maki-maki orang, ngerasanin orang, apalagi ngerasanin orang di hadapan banyak orang. Masya Allah. Ini ibadah kita digunakan untuk bayar utang itu. Wis gak cukup punan. Kalau tidak cukup maka dosanya orang yang kita caci maki, kita guncingi, kita sakiti, kita ler apa? Kita cemarkan namanya di hadapan banyak orang. Ini kalau nggak cukup kebahagiaan dosa kita, ke pahala kita, dan mungkin yakin banyak yang nggak cukup itu, ganti kesalahan-kesalahan orang lain diberikan kepada kita. Makanya punya lisan hanya fungsinya satu, falyakul khairan, tawikan di Nabi, falyakul khairan auliyas mut, wis lek ngomong sing apik. Lek gak gelem ngomong ngapi menengo. Wis ngene kok tak penak pun. Jangan menyebutkan kejelekan orang lain, sebutkan kebaikan orang lain. Wah, para syaratan menengo. Lha ngoten ta? Kalau ada segala sesuatu sampaikan yang baik saja, jangan disampaikan jeleknya. Aku pewegel wis menengo. Lha enak to? Falyakul khairan au liyasmut, gampang tapi diomongno niki gampang. Ngelakon ini, padahal ngelakon ini malah justru nggak bikin modal, nggak bikin sangu, nggak butuh modal, nggak butuh sangu. Ngono ae jarene, muatene ibadah gak duwe sangu, masya Allah. Ora butuh sangu. Modalnya diam, ya digalak lolat seban lah ini ya.
wala yakubun nasu fil nari ala manakhirihim wala yakubun nasa fi nari ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Tidak akan pernah ada sesuatu yang bisa menjerumuskan manusia terhadap neraka, jungkir manusia ing atase neraka, kecuali hanya dengan lesan yang landep. Jadi tidak ada sesuatu yang mampu menjerumuskan njulekno manusia ke jurang neraka selain landepnya lesan. Kok landep? Selandep pedang. Makanya ikhfat lisanaka wasta'id min syarrihi innal lisana huwal aduwwudz zabihu. Jagalah jam. Jadi ikhfat lisanaka maknane jamu. Di sing iso nyelametaken kita niku jamu. Jaga mulut. Ikhfat lisanaka jamu. Jaga mulutmu. Wasta'idz min syarrihi, mintalah perlindungan dari jeleknya lisan. Innal lisana wal adu zabih, lisan adalah musuh yang mampu menyembelih kita. Banyak orang-orang yang disembelih hanya gara-gara lisan, misui. Bahkan nagih atau kasar ngene ya wis kena beleh wae. Wal adu zabih. Masya Allah. Zaman biasa delok kriminal nih kok, masya Allah, hanya gara-gara tersinggung kata-kata, lingkir ketiting ngono ya sebelah. Niku lho landepe lasane teng niku. Mulane kengen jaga. Wasin al-galam ila nataqta bi majlis. Wasnan yaluhu bi sawaful laih. Kalau panjenengan badhe ngomong timbangan. Kalau saya bicarakan maslahannya apa, kalau dan madorotnya apa, kalau tidak bicara maslahannya apa, madorotnya apa. Setelahnya itu dipertimbangkan lebih banyak mana untungnya saya bicara dengan tidak. Nah nih, jangan deng kayak orang marah, itu membahayakan karena tak kontrol. Hadis mengatakan tafakir qabla an ta'zir. Pikirin sebelum kamu terjerumus dalam kesesatan. Lebih baik kita menyesal tidak mengatakan sesuatu daripada menyesal mengatakan sesuatu. Napa tak omongno? Wis kadung ngomong tak omongno, pemane zaman sakniki, Pak. Ngomong sithik ae. Ada tingkatan orang mbuh wong dilekno. Ora kuwi bakul letek. Ngene saiki wis bisa dadi bumerang. Jadi pelecehan nanti dilaporno lagi polisi. Mencemarkan nama baik, menghina apa mana sing danu rada kiai ngono ya, menghina kiai ngono. Zamane sakniki ngoten. Dodol jamu. Ngono wis menghina pisan. Terus piye sakniki ngomong ini? Mulane saya rasa ngomong. Nanti jenengan ngomong, "Weh, tukang ngarit." Engko ya pelecehan bisa. Wong saya pegawai kan dikatakan tukang ngarit, berarti pelecehan siap laporno saniki niku kan. Wah, sensitif banget. Mulane polisi segudang laporan. Ya Allah, semoga-moga selamat. Fasumtu man sa'ida surut bimatlaq.
yahmal fata wa nutku sa'duz zabihi min sa'di su'ud bimatra'in yahmal fata yuhmal fata wa nutku sa'duz zabih. Wa kana min du'ai Daud alaihissalam, Nabi Daud niku doanya yang selalu diistiqomahkan itu hanya ini. Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin. Niku dungane. Ya Allah, dalam nyuwun 4 perkara, jauhkan dari 4 perkara. Saya minta 4, jauhkan 4. Sedangkan 4 yang diminta apa? As'aluka fa inni as'aluka lisanan zakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zaujatan tu'inuni fid dunya wa akhirati. Bapak, Allahumma inna nas'aluka lisanan zakiran. Ya Allah, panjenengan paringi lesan sing ahli zikir, wa qalban syakiran. Ya Allah, berilah saya hati yang syukur, wa badanan sabiran, dan berilah badan yang sabar, wa zaujatan tu'inuni fid dunya wa akhirati, dan berilah istri yang bisa membantu aku dalam urusan agama dan dunia. Itu yang dijaluk. Dan minta perlindungan dari 4 perkara. Apa? A'udzubika min walatin yakunu alayya sudan wa nimra'atin tusibuni qabla waqtil masyib wa min malin yakunu azaban li wa balan alayya wa min jarin in ra'a minni hasanatan katamaha wa in ra'a sayi'atan afsyaha. Nabi Daud selalu minta 4 perkara. 1, ya Allah, jauhkan dari anak yang bisa menjadikan aku tertutup. Siji, wa mimra'atin tusibuni qabla waqtil masyib, jauhkan dari istri yang bikin aku ubanen sebelum waktunya beruban. Berarti istri sing mumet. Jauhkan dari istri yang bikin aku beruban sebelum waktunya beruban. Wa min malin yakunu azaban li wa balan alayya, dan jauhkan dari harta yang bisa mengakibatkan aku tersiksa dan bahaya padaku. Yen duwe bondo sak pirang-pirang, tapi disatroni karo rampok, disatroni karo penjahat. Ini namanya harta yang bikin bahaya. Bisa-bisa harta yang bikin nyawa melayang. Masya Allah. Wa min jarin in ra'a minni hasanatan kadamaha wa in ra'a sayi'atan afsaha. Ya Allah, jauhkan kami dari tetangga yang ketika melihat kebaikan dari aku ia rahasiakan, ketika melihat kejelekan dari aku ia sebarkan. Ya Allah, niku sing dijaluk Nabi Daud. Fastadhir alaihi bi ghayati quwwatika hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam. Karenanya mintalah kepada Allah pertolongan untuk dapat mengendalikan lisan dengan kekuatan, sehingga tidak menyeret kita di dalam neraka jahanam yang paling akhir, di dalam lubang jahanam yang paling dalam. Loh kok bisa?
Coba kita lihat. Anna rajula la yatakallamu bi kalimatin liyudkhaka bihi ashabah fa yahbi biha fi qa'ri jahannam sab'ina khirrifan. Ini. Siapa yang berbicara tujuannya untuk bikin orang lain tertawa. Ini. Inna rajul layatakallamu bi kalimati, bahwasanya ada seorang yang berbicara dengan kalimat liyudhika biha ashabah, untuk bikin tertawa orang lain, yakni hanya guyonan belaka, tapi yang menyakitkan kepada orang lain. Contohnya koncone tribol yang di tertawain, wah syukur lagi nih ya. Maka fayahwi biha fi qari jahannam sab'ina khirrifan, maka dia akan terjun di neraka jahanam dalam perjalanan 70 tahun. Terjun itu 70 tahun, wing pepau wanase ndak karuan. Gak ndang teko-teko. Padahal kena kolesterol kena cemut-cemut bisa gak. Makanya apa-apaan ini niki pawanas terjun bebas selama 70 tahun gara-gara kalimat satu yang hanya mentertawakan kepada orang lain. La yaskhar qaumun an qaumin asa ayakunu khairan asa kana khairan minhum. Jangan kau remehkan orang lain, jangan kau tertawakan orang lain. Barangkali orang yang engkau tertawakan lebih baik daripada engkau. La yaskar nisaun an nisain asa ayakunna khairan minhun. Jangan sekali-kali seorang wanita meremehkan terhadap orang lain, karena mungkin orang yang diremehkan justru lebih baik daripada yang meremehkan. Berarti jangan merasa baik. Waruya, ini coba kita angan-angan yang lebih parah lagi. Kalau Allah tidak meridhai, annahu qutila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillah ayyauma Uhudin. Pada waktu perang Uhud, perang Uhud niku ten Madinah. Saya bayang nih perang di Gunung Uhud karo tumbak-tumbak niku piye. Gunung Uhud itu ya batu-batuan saja, gak ada pohon-pohonan sama sekali, batu-batu tok anu kae. Di piye ngoten niku rene. Duar umpama diceblok lagi jentusno ngoten ya pecah masih ngoten rene. Dalam waktu perang Uhud ada seorang sahabat wafat dalam gugur peperangan, dan ditemukan dalam perutnya sebuah watu besar untuk mengganjal kelaparannya. Dan hebat, dia puasa saking lapar, akhirnya perutnya diganjal dengan batu dan dia mati dalam keadaan perang. Bukan ya cawan ini mati syahid, la taksabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Nah, kalau lihat dari itu kan enak. Jangan kau kira orang yang mati syahid itu adalah mati, tapi dia adalah hidup di kuburan dan dikasih rezeki oleh Allah. Tapi ki aneh,
Dia mati syahid dalam keadaan perut lapar, diganjal oleh batu. Faqala qail wa wa umul fadl ba'daan masahat turab. Geniku ibune setelah mengusap debu dari wajahnya, dia mengatakan, hani'an lahu bil jannah, hani'an lahu bil jannah, mudah betul kamu masuk surga. Selamat, kamu telah mendapatkan kemudahan masuk surga. Karena jadwal sekarang dia itu mati dalam keadaan mati syahid, terus dalam keadaan puasa, perutnya lapar diganjel batu. Wes koyo mati syahid aku nang swargane koyo wis 99%. Akhirnya ibunya mengusap debu dalam wajahnya dengan mengatakan, hani'an lahu bil jannah, sungguh beruntung engkau mudah masuk surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrik, lha sampean kok roh lek anak sampean mlebu swarga. Lho, orang yang seperti itu loh belum bisa dijamin masuk surga. Rasulullah masih menanyakan kepada ibunya, sampean kok bisa menganggap pede bahwa dia masuk surga? Dari mana sampean ngerti? Apalagi sekarang teror dijanjikan mati syahid langsung masuk surga mendapat bidodari. Masya Allah, hati-hati saniki, hati-hati. Apalagi diprovokasi bahwa Imam Samudra mayatnya masih utuh di Viralona di Nandilo. Ya Allah, niki bahaya betul. Kalau kita tidak bisa selektif di dalam melihat berita-berita yang di medsos, sebaik tidak usah melihat. Gampang terprovokasi. Ternyata teroris mayatnya utuh. Sopo sing utuh lha sing mayate sapa kayak gitu lah. Sekarang niku cara mengedit barang jan gampang betul. Apalagi kalau dengan pakai komputer yang cerit-cerit langsung panjenengane langsung jejer karo artis sing sapa iki iso rangkulan ya iso ya niki. Seperti kemarin viral di masyarakat, ada seorang mati, corona diambil meripatnya. Ya itu yuk seperti persis, padahal tidak ada apa-apa. Dia tertangkap semuanya yang bikin itu. Nah, ini ya gara-gara tangan saking pinter ya ini. Masya Allah. Makanya jauh sebelumnya Al-Quran sudah menjelaskan bahwa penuduhan zina itu tidak bisa dibuktikan kecuali ada saksi 4 yang betul-betul melihat masuknya sesuatu seperti halnya timbo masuk pada sumur. Foto tidak bisa, bukti apapun tidak bisa. Memang seakan ketika waktu kita baru melihat foto, baru ada CCTV, seakan-akan ini mestinya kan lebih yakin kok, pasti yakin. Ternyata sekarang ini sudah dirubah-rubah. Panjenengan dibakar ndak apa-apa niku senek isan kan. Cah cilik-cilik niku sing iso menang. Anak-anak kecil niku masyaallah. Terus kehujanan piye lek gawe ngono. Tidak bisa. Jadi macam itu. Makanya seorang laki-laki tadi katanya ibunya, dia sungguh beruntung nak kamu mudah masuk surga. Kan Nabi langsung bertanya,
Tahu dari mana bu kamu kalau anakmu masuk surga? Wa ma yudrik la'allahu kana yatakallamu bima la ya'ni wa yabqalu bima la yughni. Wa yughni bima la yughni. Barangkali dia berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan bakhil dengan sesuatu yang tidak dibutuhkannya, termasuk tidak lebih malayu geni dengan sesuatu yang dibutuhkannya, bakhil sesuatu yang dibutuhkannya, termasuk omongan, perbuatan, termasuk mencari jabatan, suka dipuji dan lain sebagainya. Hal-hal yang bisa menarik kejelekan. Walaupun kelihatannya itu puasa, walaupun kelihatannya itu perang, barangkali tujuannya niku untuk mencari sebutan baik, biar dianggap mati syahid, biar dianggap orang jawara, biar dianggap orang yang gagah berani. Kita gak tahu semuanya. Walaupun kelihatannya itu baik, kita kan tidak tahu, tidak bisa kita jamin surga. Kenapa? Likulli imri'in ma nawa. Semua yang didapatkan seseorang itu apa yang menjadi tujuannya. Walaupun dia mati, kelihatannya mati syahid, mati perang, ternyata tujuannya hanya mendapat puji, yaitu pahalanya nanti di akhiratnya ya neraka. Sudah jelas kalau di situ ingin mendapatkan dunia, hanya mendapatkan pujian. Sedekah ini mendapatkan pujian, perang ingin mendapatkan pujian, jamaah ingin mendapatkan pujian, ngaji ingin mendapatkan pujian, ceramah ingin mendapatkan pujian biar dikatakan wah malim gini kan, wah jelas ngoten hebat lagi, ingin semacam itu, wah nyampe ngoten enak, ingin mendapatkan semacam ini. Dawuhnya Allah, man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Siapa saja yang perbuatannya ini menginginkan urusan dunia, ingin dipuji, ingin kelihatan ngalim, ingin kelihatan orang santri, ingin kelihatan orang yang anak buahnya banyak, ingin kelihatan kalau umatnya banyak, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, oleh Allah akan dikasihkan semuanya di dunia, dituruti karo Gusti Allah. Wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak dikurangi pahalanya oleh Allah di dunia, dikasih lebih. Tapi saterusé ulaika laisa lahum bil akhirati illan nar. Di akhirat itu nanti pahalanya hanya satu, yaitu neraka jahanam. Habito ma sona'um wa batilum ma kanu ya'malun. Semua apa yang telah diamalkan zon. Habito niku zon, mahbud. Wa batilum ma kanu ya'malun. Apa yang diamalkan semuanya fatal, tidak ada apa-apanya. Loh, ini rikil. Ya kita betul harus husnuzon kepada orang lain, harus husnuzon. Tapi tidak bisa kita mengklaim bahwa orang itu ahli jannah. Kenapa? Belum tahu artinya dia.
Padahal tempatnya ibadah yang dilihat oleh Allah itu bukan lahirnya, tapi dilihat hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang diperhatikan Allah bukan perangmu, bukan jamaahmu, bukan salatmu, tapi maksud dan tujuan hatimu apa. Makanya yang diperintahkan hanya oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perintahnya Allah hanya ibadah ikhlas untuk Allah doang, tidak ada kecampuran untuk lain. Ini kita mau menjelaskan kaya iki salat kita wis bukan jalan ora kok. Ibadah kita bukan jalan ora kok. Ya boleh ora, penting kita ngamal dan berusaha ikhlas, ora usah kepengin dipamer. Termasuk di antaranya kalau kita tidak untuk dipuji orang, dikatakan dicaci maki orang, tidak masalah, biarin saja. Yang menilai bukan kamu. Suara penonton tidak perlu dihiraukan, karena bagaimanapun pandainya pemain, menurut pandangan penonton salah. Wih, goblok wayang ini, padahal penonton itu sudah jatuh teman, sudah masuk dalam arena, nggak bisa juga. Oh, kadang-kadang orangnya nggak bisa jalan itu loh, komentari sepak bola. Oh, goblok begini. Jangan kowe mudun iso. Loh, sekarang ini macam itu loh, komentar semacam itu. Makanya jangan sampai kita menginginkan orang lain puas dengan apa yang kita lakukan, tidak bisa. Nabi Muhammad SAW yang ahsanun nasi khalqan wa khuluqa, ngono sing benci sak pirang ya ada Abu Jahalnya, ada Abu Lahabnya kok. Bukan gemeng-gemeng lagi Abu Jahal, pamannya sendiri, keluarganya sendiri. Lho ngeten. Ya Allah. Kana la'allahu kana yatakallamu bima la yakni wa yabkhalu bima la yughni. Jadi kadang bakhil dengan perkara yang sangat dibutuhkan. Makanya dilihat dari sini, kalam itu, berbicara itu ada 4 macam. Ada kalanya bahaya murni bahaya. 2 manfaat murni, tidak ada bahayanya. Ketika ada bahaya dan ada positifnya, ada manfaatnya. Keempat, tadi ada bahaya dan ada bahaya tidak ada positifnya. Keempat, tidak ada bahaya, tidak ada manfaatnya. Di pertama dororun mahdud, bahaya murni. Nomor loro naf'un mahdud, manfaat murni. Terluwa dororun wa manfaatun, ada doror ada manfaat. 4 la doror wala manfaatah, enggak enek bahaya yo enek manfaati. Sampeyan ngomong dhewe ngene kae. Duh awak. Semuanya kok serba repot. Iki ora enek manfaati yo enek madharati. Kalau madharat murni ya harus ditinggalkan. Kalau ada manfaat dan madharat juga harus ditinggalkan. Karena kemanfaatan yang ada tidak bisa memenuhi, tidak bisa mencukupi atau menolak kemadharatan. Kalau hal yang itu tidak ada dorornya dan tidak ada manfaatnya, ya ngobrol ngalor ngidul ngomongke masalah regane Pajero, regane Fortuner, regane BMW. Lah yang ora duwe apa-apa kene tumpakane sepeda ontel atau sepeda etek kata-kata kono sik ngomong ki regane Pajero bareng napa.
Ayo, wah apalagi ngomong ke masalah politik. Wah, iku mungkin Indonesia mestinya harus gini. Kayak opo kan si ngomong ke masalah dangir lah cukup lah ini. Nah, iku gak enek manfaate ora enek madharate. Lah semacam itu lebih baik ditinggalkan karena semuanya akan dihisab. Setelahnya dikisap video carane wakeh ini opo. Masya Allah, itu fudul atau kesibukan-kesibukan yang bisa mensia-siakan waktu. Ini rugi betul. Berarti yang hanya bisa kita bicarakan adalah hal yang manfaat, tidak ada madarat sama sekali. Zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan gak ono madharate belas nglarakno wong ya ora, pokoke banter-banter. Banter nang speaker itu kadang-kadang madharate. Nggih, kenapa? Kadang-kadang tetangganya ya pewegel opane arep turu ngono. Makanya bukan dilarang kita berpujian, kita berzikir di speaker, tapi harus tahu situasi dan kondisi di lingkungan mana dan kira-kira lingkungannya marem apa merem, kita harus tahu. Walaupun itu yang dibaca Al-Quran, Al-Quran bauan terkata gani ngantuk lho ya, dosa. Kalau sampai dewian seneng ya kan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada madharatnya, tidak ada, tapi ada manfaatnya, jelas nih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Gak enek madharat blas sing enek manfaat. Tapi nek buat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun manfaat mungkin si enek madharat. Malam repeki lho ngono ya. Ngoten dari. Mulane kadang-kadang kita tujuannya baik seperti malam-malam bulan poso. Jarine nggugahi wong sahur. Tapi orang-orang yang baru sahur saja sudah baru tidur digugahi pisan. Kadang-kadang jam 1 wis di gaugahi padahal saya kait lalep. Dan ini malah tadi ganggu dah karuan ya. Nah, semacam itu masa. Kayak kata-kata ngomongin barang ngomong-elek. Lho tengeriku. Karenanya fakfat lisanaka. Fakfat lisanaka min samaniyatin. Jagalah lisan, jamu, jagalah mulutmu dari 8 hal. Dari 8 hal. Apa 8 hal? Masya Allah, ini wakil. Perlu kita ketahui bahwa di dalam menjaga lisan ini merupakan anggota yang paling sulit dikendalikan dan paling banyak lacutnya, bahkan banyak bikin kerusakan, bahkan banyak bikin permusuhan. Karena lisan itu jirimnya kecil, nikmatnya Allah yang agung banget. Jirimnya bentuknya kecil, tapi taatnya agung, dosanya juga agung. Taatnya agung bagaimana? Karena antara iman dan kafir itu bisa diungkapkan dengan lisan. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iman. Wah, iman itu merupakan agung-agungnya taat.
Demikian pula gur ngenyek nang Kanjeng Nabi, ngenyek nang Gusti Allah. Wis ben mlebu neraka ora wedi. Lah niku lek panjenengan ingkar kan ya kafir. Ketika kafir merupakan dosa yang kelas kakap.